Shalom seluruh warga kerajaan yang diberkati oleh Sang Raja yang penuh kemurahan. Masih the year of multiplied grace. Maka firman Tuhan, tema kita adalah obedience to the King. Di dalam Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai dengan 28, maka Nabi Musa menyampaikan, lihatlah aku menghadapkan kepadamu hari ini berkat dan kutuk. Berkat jika kamu mendengarkan perintah Tuhan. Bukan anjuran ya, perintah Tuhan. Kalau raja nggak diturut perintahnya, hukumannya berat saudaraku ya, bahkan mati. Yang kusampaikan pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintah padamu hari ini dengan mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal. Nah saudara yang kasih Tuhan, ternyata masa depan kita yang menentukan kita sendiri. Kalau kita taat, sebelumnya saya sampaikan kamu akan menikmati yang baik, menerima berkat. Salah satu penemuan arkeologi paling hebat belakangan ini adalah satu tablet yang ada yaitu kata-kata kutuk yang diucapkan di Gunung Ebal. Ada Gunung Gerizim, Gunung Ebal. Gunung Gerizim mengucapkan berkat, Gunung Ebal mengucapkan kutuk. Dan menarik sekali di dalam kutuk yang diucapkan itu salah satunya yaitu memandang rendah orang tua akan terkutuk. Ada juga incest, hubungan dengan anggota keluarga sendiri. Bahkan ada yang kutuk lebih menyeramkan, yang tidur dengan ibu mertuanya. Luar biasa saudara. Bahkan juga yang berkelamin dengan binatang. Percayalah saudara, zaman akan begitu najis sehingga bestiality, hubungan seks dengan binatang nanti diperkenalkan. Ini suami saya. Kita sudah mendengar pernah ada peramal Indonesia ataupun seorang paranormal yang nikah dengan ular saudara ya. Dan itu memang firman Tuhan berkata, ketika kamu menyembah ilah lain, terkutuklah yang membuat patung dan menyembahnya. Sekarang ini kita lihat ada patung-patung di Arak saudara ya. Percayalah, jangan pernah nyembah manusia. Jangan nyembah Petrus, jangan nyembah Maria, nyembah siapapun. Nyembah pendeta apalagi. Karena firman Allah mengatakan engkau akan dibawa kutuk dan bukannya berkat. Dan bagian terakhir, yang tidak menuruti perintah Tuhan dengan perbuatan. Wah, saya ngeri kalau baca ayat itu. Ya, banyak hamba Tuhan berkata, ayat mana yang paling kamu takuti? Yang saya mengerti. Tetapi kiranya Tuhan tolong kita. Dan hari ini ada dua jalan. Ya, kalau kita menurut, kita akan menerima berkat. Kalau kita melawan, kita akan dimakan oleh pedang ataupun kutuk. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini kita kalau Ulangan 28 itu isinya berkat saudara ya. Tapi Ulangan 27 isinya kutuk. Nanti baca sendiri di rumah. Jangan-jangan ada yang terkena itu. Salah satunya tidak menghormati orang tuanya. Sudah jelas perintah menghormati orang tua itu disertai dua berkat khusus. Pertama, yaitu akan berbahagia atau diberkati, blessed, barak, tetapi juga akan diperpanjang usianya. Kan dicari setiap orang, ya. Untuk apa panjang umurnya? Untuk menikmati kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Hidup saya diperpanjang oleh Tuhan berulang kali, saudaraku ya. Disembuhkan dari berbagai macam penyakit dan terakhir COVID-19. Untuk apa, saudaraku? Pada waktu masuk saya langsung periksa. Saya ada melawan otoritas enggak ya? Ya, saya menghormati orang tua saya, orang tua rohani, dan juga pemimpin di dalam pelayanan. Dan saya yakin yang datang adalah berkat. Look at me, I'm blessed because the Lord of multiplied grace bekerja dalam hidup saya dan juga bekerja pada Anda. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Apa rungan semuanya? Api? Ada orang Jawa, ada orang Sumbawa semuanya di sini. Kita semua mau menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Biarlah hidup kami
menjadi bagian daripada menyenangkan hati-Mu Tuhan, di mana kami belajar untuk menjadi taat kepada firman-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Amin.
hadiratmu, tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadiratmu, tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadiratku, tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu,
Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya bukan iman kekuatan. Dalam seperti tanah yang subur, siap untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan, supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan ambil alih pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk.
Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Di bulan ini kita memasuki tema obedience. Ketika mendengar kata taat, ya, HP siapa? Silakan. Diamankan dulu. Oke, mendengar kata taat, apa yang ada di pikiran kita? Mungkin ada yang berpikir positif dan juga ada yang berpikir negatif. Mengapa? Karena ada orang yang menyukai ketaatan, tetapi ada juga orang yang tidak menyukai ketaatan. Nah, kenapa? Karena sudah terbiasa bebas, ya, terbiasa supaya bisa mengembangkan diri, artinya tidak mengikuti aturan. Nah, pada umumnya anak-anak tidak suka mentaati perintah orang tua. Coba Bapak Ibu yang punya anak, bagaimana reaksi mereka ketika mereka disuruh belajar dulu baru main HP, atau selama ujian tidak memegang HP, belajar, atau membantu orang tua terlebih dahulu baru bermain. Nah, itu bagaimana reaksi mereka? Anak-anak lebih menyukai atau anak-anak lebih mentaati apa yang mereka sukai, dan mereka tidak mentaati apa yang mereka tidak sukai. Nah, itu kecenderungan manusia sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Mereka cenderung mengikuti keinginan sendiri atau keinginan daging. Kadang kita tahu bahwa berbohong itu dosa, tapi kita masih melakukannya. Banyak orang yang tidak jujur, sudah tahu tetapi sulit. Kenapa masih melakukannya? Kadang masih melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena takut dikatakan oleh orang lain, membuat kita tidak jujur. Bahkan kita masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa masa lalu, entah percabulan, pornografi, ya, selingkuhan, ya. Nah, seperti gambar ini, dia mau mengikut yang mana? Kadang sudah tahu kebenaran, tetapi tidak melakukannya. Nah, sebetulnya masalahnya adalah kita tidak mau taat sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita belajar lebih jauh tentang ketaatan. Kita baca sama-sama yang bagian atas ini, sama ayat ini ya. 1, 2, 3. Taat adalah karena kasih. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kadang kita tidak taat, tetapi jangan-jangan kita tidak mengasihi Tuhan, ya? Karena orang yang mengasihi Tuhan akan menuruti perintah-perintahnya. Dikatakan taat adalah karena kasih. Ketaatan timbul dari hati yang mengasihi. Seseorang yang punya hubungan pasti akan mudah untuk melakukan apa yang diperintahkan. Ya, suami saya siang-siang datang membelikan saya jus alpukat yang segar, ya. Karena dia tahu apa yang menjadi kesukaan pasangannya. Bahkan mungkin ketika saya lelah, saya minta tolong dong belikan jus gitu ya.
Nah, karena apa? Karena ketaatan itu timbul dari hati yang mengasihi. Seseorang mampu melakukan apa yang dia katakan, apa yang dia perintahkan karena berasal dari hati yang mengasihi. Ini tadi ya, ketaatan timbul dari hati yang mengasihi. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan sepenuhnya? Ketaatan yang lahir dengan terpaksa atau karena takut itu tidak akan bertahan lama dan itu akan terjadi sementara. Saya ulang, ketaatan yang lahir dengan terpaksa atau karena takut tidak akan bertahan lama, akan terjadi sementara. Contohnya kita menggunakan helm, awas-awas di sana ada razia, oke kita pakai helm, itu ketaatan karena kondisi. Setelah tidak ada razia, dia tidak pakai helm lagi. Nah, itu ketaatan yang sementara. Dia tidak akan karena terpaksa. Ya akhirnya sekalipun tidak ada razia, sekali ada razia dia pakai helm. Tidak ada razia dia tidak pakai helm. Tetapi ketaatan yang timbul dari kasih, sekalipun tidak ada razia, sekalipun karena dia apa? Mengasihi. Nah, itu kasih yang ketaatan yang timbul dari hati yang mengasihi. Siapa yang menjadi teladan kita? Yaitu Yesus. Pribadi Yesus, ya. Dia sekalipun dia seorang anak yang telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Dia mengikuti apa perintah Bapa, bahkan sampai dia mati di kayu salib. Pribadi yang menjadi teladan ini luar biasa. Selama 33,5 tahun dia taat kepada Bapaknya. Makanya Bapaknya mengaruniakan nama di atas segala nama dan ia meninggikannya. Nah, kita akan mudah untuk taat jika kita mengasihi, ya. Bagaimana caranya supaya kita senantiasa taat? Hati kita yang harus selalu diubahkan oleh firman. Karena taat itu adalah dari kasih, dari hati. Sumbernya adalah dari hati. Hati yang mudah dibentuk akan lembut, mudah diubahkan. Tapi hati yang keras akan sulit untuk mengalami pembentukan. Saya mengibaratkan seperti tahu dan daging. Kalau memotong tahu sangat mudah, sangat mudah. Tetapi kalau untuk memotong daging tidak bisa satu kali seperti memotong tahu. Butuh usaha yang keras. Bagaimana kita menjadi orang yang taat? Hati kita terlebih dahulu untuk siap diubahkan. Amin. Yang kedua, taat adalah karena mengerti prinsip ketaatan dan otoritas. Saya bacakan, taat yang benar harus lahir dari pemahaman akan firman kebenaran, terutama akan prinsip hubungan antara ketaatan dan otoritas. Taat dibangun atas dasar pemahaman tentang pentingnya otoritas. Jadi ketaatan ada hubungan antara ketaatan dan otoritas. Contohnya, anak saya taat kepada orang tua karena kita memberitahu, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah sebuah perintah yang penting seperti nyata dari janji itu. Nah, itu ada di pelajaran agama ya, yang terus kita dengungkan kepada anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Ada sebuah dasar kenapa anak saya harus taat kepada saya. Karena itu adalah sebuah perintah yang penting, ya, perintah. Nah, bagaimana kita harus menghormati pemimpin kita? Seperti di dalam Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah.
Harus ada sebuah pengertian. Untuk kita mau taat, itu harus ada pengertian. Kenapa saya harus yang sederhana aja, yang menggunakan helm? Kenapa saya harus punya SIM? Itu kita mau taat karena ada sebuah pengertian yang benar. Nah, kenapa kita harus taat kepada pemimpin? Kalau di rumah orang tua menjadi pemimpin, kenapa kita harus taat kepada orang tua? Kenapa di tempat kerja, kenapa kita harus taat kepada pimpinan kita? Di tempat ini ada Bapak Gembala sebagai pemimpin kita, kenapa kita harus taat kepada pemimpin? Kita ketika melakukan ketaatan harus didasari dengan sebuah pengertian. Jika kita tidak memiliki pemahaman, pengertian, dasar firman, sulit untuk kita taat. Taat kita hanya terpaksa, dan itu tidak akan bertahan lama, sementara. Nah itu. Jadi prinsip ketaatan dan otoritas ini ada hubungannya. Dia taat dibangun atas dasar pemahaman tentang pentingnya otoritas. Istri juga harus tahu ketaatan bahwa otoritas di atasnya adalah suami. Tidak boleh terbalik. Payung terbalik bisa berbahaya. Nah, ketika kita tahu otoritas ini, siapa otoritas di atas kita? Walaupun mungkin jabatan lebih tinggi. Di tempat ini mungkin ada jabatan yang lebih tinggi, tetapi otoritas kita di gereja adalah Bapak Gembala kita. Nah, jika kita memahami otoritas ini, berkat Tuhan akan dilimpahkan kepada kita. Sebab Allah sangat menghargai ketaatan. Ketidaktaatan melahirkan pemberontakan, dan orang tersebut akan mudah diserang oleh iblis atau kuasa gelap. Nah, jadi pentingnya sebuah otoritas. Kita harus paham kenapa kita harus, mungkin di komsel kita, di kakak kita harus taat kepada di kakak kita. Semakin ini di lingkungan kita harus taat kepada RT, RW, atasan, bahkan tertinggi yaitu presiden. Ketika kita memahami hal ini, mudah untuk kita melakukan ketaatan. Lihatlah, Yesus dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, bahkan sampai mati di kayu salib. Tetapi Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Berbahagialah orang yang mau taat. Tuhan menyukai orang-orang yang taat, dan dia senang dengan orang-orang yang taat. Nah saudara, ketika kita memahami tentang pentingnya otoritas, jika otoritas itu dilakukan, berkat Tuhan melimpah. Tetapi jika kita tidak taat, saya katakan tadi, ketidaktaatan itu melahirkan apa? Pemberontakan. Apa yang terjadi? Seperti Pak Arifin dikatakan, bukan berkat tetapi kutuk. Apa yang terjadi? Misalnya keuangan bocor, perselisihan yang hebat dalam keluarga, mungkin sakit penyakit, usaha gagal dimakan orang, pernikahan diambang bahaya, dan banyak persoalan lagi yang lain. Karena kita tidak melakukan ketaatan yang sepenuhnya. Nah, Tuhan ingin memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya memberkati, ia menyertai kita. Bahkan ketika kita mau taat, ia memberikan jalan keluar, bahkan memberikan kemenangan dikala kita lemah, memberikan jalan keluar dikala kita ada masalah. Berikutnya, taat adalah karena iman. Ini ada dua contoh, Abraham dan Nuh. Di dalam Ibrani 11 ayat 8, sama-sama kita baca. 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Jadi dia mau taat, ya. Nah, iman ini lahir dari pengenalan akan Allah. Dia mengenal siapa Tuhan. Makanya
ketika diperintahkan Abraham, kamu pergi. Dia tidak berpikir negatif, nanti makan apa ya. Dia tidak pernah berprasangka negatif terhadap Tuhan. Dia mau berangkat, lalu ia berangkat dan ia tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Mungkin Bapak Ibu semua punya pengalaman akan hal ini. Nah, ingatlah bahwa iman itu lahir dari pengenalan akan Allah. Makin kita mengenal akan Allah, makin kita taat kepada Allah. Taat itu lahir dari iman yang akan menolong kita untuk taat dengan hati. Kita lihat yang kedua. Nuh, kita baca sama-sama. 2, 3. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, kedua tokoh ini tidak asing bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Nuh pun dia melakukan ketaatan walaupun sesuatu yang belum kelihatan. Dia mau taat, dia mau melakukan. Nah, hari-hari ini mungkin Bapak Ibu lagi diajar Tuhan untuk tentang iman. Mari lakukan, taat, kenali siapa Tuhanmu itu. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kita. Ketika kita percaya dan melangkah, lakukan. Dia akan menyertai kita dan tidak akan meninggalkan kita. Nah, taat yang lahir dari iman akan menolong kita untuk taat dengan sukacita. Ketika Nuh mau taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dia lakukan dengan sukacita. Sekalipun lingkungannya mengatakan kamu seperti orang gila, membuat bahtera di atas gunung, ini musim panas. Nah, jadi inilah ketaatan yang lahir dari iman itu akan membuat kita sukacita. Siap, aku diutus Tuhan pergi. Ya, kemarin Pak Riki yang bersaksi ya di Sumbawa berdoa, dia diutus Tuhan untuk ke Sumbawa. Dia taat dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Akhirnya makin diberkati di Sumbawa ini. Nah, mungkin ada pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari, apakah kita mau melakukan taat dengan sukacita? Tetapi taat tanpa sukacita akan mendatangkan beban bagi jiwa kita. Kita bersungut-sungut, kita mengeluh. Saya disuruh ini terus, kok ini terus. Tuhan suruh aku pelayanan begini, capek kerjaanku itu banyak. Kok aku disuruh pelayanan? Itu taat tanpa sukacita. Itu berat. Yang setengah-setengah tadi itu sementara jadinya macet di tengah jalan. Tidak bisa ketika ada goncangan, tidak bisa. Nah. Ya. Jadi taat yang lahir dari iman akan menolong kita untuk taat dengan sukacita. Yang ketiga, sama-sama kita baca atas judulnya saja. 2, 3. Taat artinya membayar. Makin kita mengerti ketaatan, makin kita berani membayar harga. Contohnya, Musa bersedia membayar harga sebuah ketaatan dengan meninggalkan kenikmatan istana Firaun. Ia bersedia menderita demi umat Tuhan. Untuk apa? Membebaskan umat Tuhan untuk membawa ke tempat perjanjian. Taat tidak enak. Ada harga yang harus dibayar. Contohnya, saya mau taat sama Pak Gembala. Berarti khotbah, siap Pak. Begitu ya. Apakah saya kena bayar harga? Ketika saya tugasnya cukup banyak, saya harus mempersiapkan firman. Bayar harganya apa? Tidurnya dikurangi. Harus belajar, harus berdoa, puasa, memahami. Itu harga yang harus dibayar. Contohnya Tuhan menyuruh Bapak Ibu puasa. Kok saya disuruh puasa sih? Ini kan ada sakit mah. Ini kan pekerjaan banyak, sibuk. Kita mau melakukan yang mana? Ada
yang harus dibayar. Ketika Abraham melakukan ketaatan kepada Tuhan, demikian juga ada harga yang harus dibayar. Kenyamanannya, Abraham keluar dari zona nyaman. Nuh pun harus membayar harga, dia harus membangun bahtera lelah. Nah, apa yang Tuhan katakan di dalam diri kita? Mau nggak kita taat kepada apa yang Tuhan perintahkan? Nah, ini contoh Daud. Daud pernah melanggar firman Tuhan dan mengikuti kedagingannya, yaitu menginginkan Betseba. Karena dia raja, kemudian dia membiarkan Uria, suaminya, terbunuh. Apa yang dilakukannya? Ia harus membayar harga akibat dari dosa yang diperbuatnya. Tetapi kemudian Daud disebut orang yang berkenan di hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menyuruh kita berdoa tengah malam, ngantuk Tuhan mau bicara sama kita. Ada harga yang harus kita bayar. Nah, ketika kita makin mengerti ketaatan, kita makin berani membayar harga. Saya berikan contoh Saul. Saul ditolak Allah karena ketidaktaatannya. Kita akan baca 1 Samuel 15 supaya kita lebih paham. Berkatalah Samuel kepada Saul, tolong diperhatikan ya. Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Nah, cepat ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian dia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal.
Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka, sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, kita baca sama-sama dari ini, 2, 3. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Belum. 22. Ya. Di sini di dalam bahasa Inggris ya dikatakan bahwa obey is better than sacrifice. Nah, dikatakan di sini obey, mendengarkan itu apa? Obey. Jadi ketaatan, mendengarkan lebih baik dari korban sembelihan, memperhatikan lebih baik dari domba-domba jantan. Ya, cukup di sini. Kembali ke PowerPoint. Ada sebuah prinsip dari sebuah ketaatan, yaitu apa? Mendengar. Jadi prinsip dari ketaatan itu adalah kita mendengarkan. Tetapi apakah kita lebih suka mendengarkan atau berbicara? Kita lebih suka berbicara. Itu dasarnya manusia. Daripada kita mendengarkan. Jadi mendengarkan, ya ayat yang tadi nanti Bapak Ibu bisa jelaskan sendiri ya, baca sendiri. Jadi mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, atau ketaatan lebih baik dari korban sembelihan, dari persembahan-persembahanmu. Kita mau belajar untuk mendengarkan. Mendengarkan itu bukan hanya mendengarkan dari telinga kanan keluar ke telinga kiri, tetapi mendengarkan berarti apa? Menyimak, ya, memperhatikan. Ada unsur ketika kita mendengarkan itu ada hati yang memperhatikan. Ketika ada orang yang cerita dengan kita, kita kelihatannya mendengarkan, tetapi pikiran kita kemana-mana. Nah, itu tidak memperhatikan. Jadi ketika kita mendengarkan dengan hati, kita memahami apa yang disampaikan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Bahwa mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Saya beri contoh lagi. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Minta Ko Erwin bacakan ayat 24 dan 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir.
lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Silakan lanjutkan. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Iya, ada dua prinsip dari ketaatan, ya, yaitu mendengarkan. Apa Bapak Ibu? Ketika kita mendengar dan melakukannya, kita dikatakan orang yang bijaksana. Tetapi ketika kita mendengar tetapi tidak melakukannya, dikatakan kita orang yang bodoh. Ada di posisi manakah kita? Saya rindukan semua jemaat Tuhan di sini menjadi orang-orang yang bijaksana. Amin. Apa yang menjadi penghalang untuk ketidaktaatan kita? Apa yang menjadi penghalang ketidaktaatan? Adalah karena rasa takut. Rasa takut tidak punya teman. Kita takut untuk jujur karena nanti tidak diajak untuk memiliki rekan bisnis. Ya, rasa takut cemas kalau kita nanti dimarahi ketika kita melakukan ketaatan. Ada banyak hal. Jadi penghalangnya ini rasa takut. Dengan cepat, langkah-langkah untuk melatih dan mengembangkan ketaatan adalah yang pertama, apa? Hati yang mau diubahkan. Nomor satu, hati. Sulit untuk seseorang jika setengah-setengah untuk bisa melakukan ketaatan. Harus dilatih terus-menerus untuk hati yang mau diubahkan. Bagaimana hati yang mau diubahkan? Setiap hari kita diubahkan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu dikirimi King's Word setiap hari? Dibacakah? Sebetulnya ayat itu untuk mengubahkan hati. Firman yang kita baca itu sebetulnya sedang menggemburkan hati kita untuk kita mau menjadi orang-orang yang mau taat. Yang kedua, letakkan otoritas yang benar. Apa yang menjadi prioritas kita? Otoritas tertinggi kita duniawi. Kalau kita meletakkan otoritas kita kepada hal duniawi, kita mengikuti hal-hal yang duniawi. Tetapi ketika kita meletakkan otoritas pada Tuhan, firman Tuhan itulah yang akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga, fokus pada tujuan. Apa menjadi tujuan fokus kita? Kita mau taat, kita melakukan hal itu. Jadi kita fokus pada ketaatannya. Jangan kita lihat fokus dengan kesulitannya. Kita tidak akan sampai pada sebuah tujuan. Waduh, kalau taat, misalnya disuruh puasa ya, yang masih awal-awal, aduh kalau aku puasa nanti, aduh mahku bagaimana ya, terus ini bagaimana ya. Kadang kita berpikir, ketika Tuhan mau suruh kita untuk maju pelayanan, aduh nanti enggak takut. Jangan dilihat pada hal yang seperti itu, tetapi fokus pada tujuan. Aku mau taat, apapun yang terjadi aku mau fokus, aku mau maju terus melangkah bersama dengan Tuhan. Yang keempat saya tulis minta bantuan orang lain. Artinya apa? Kita membutuhkan sebuah komunitas, betul? Yang saling menguatkan, mendoakan. Ada kalanya kita dalam kondisi lemah, tidak mampu berdiri, tetapi kita membutuhkan pemimpin-pemimpin kita untuk mendoakan kita, supaya kita mampu untuk melakukan ketaatan yang Tuhan perintahkan. Saya menulis bahwa ketaatan adalah setia melakukan tanggung jawab walaupun dalam keadaan susah. Ketaatan akan mengembangkan kekuatan fokus pada tujuan. Ketaatan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketaatan adalah sebuah kualitas karakter seseorang yang menentukan masa depannya. Ada sebuah cerita yang saya baca pada tahun 1976, Israel ini ada 106 orang yang ditawan di Uganda. Akhirnya tentara Israel melakukan penyelamatan masuk di bandara Uganda, dan ketika sampai di tempat tujuannya, di tempat mereka
ditahan, tentara Israel ini berkata dengan bahasa Ibrani, "Rebahlah dirimu dan merangkaklah." Tentara Uganda tidak mengerti arti bahasa itu. Ada 106 yang ditawan. Tetapi ketika mereka ada 106 itu, dalam 15 menit berhasil 7 orang tentara Uganda berhasil tewas. Tetapi 106 orang yang diselamatkan ini, yang selamat hanya 103, yang 3 tewas. Kenapa? Yang 3 ini dia berdiri. Perintahnya apa? Rebahlah dan merangkaklah. Jadi ketika pintu dibuka, tentara Israel ini menembak. Tetapi yang 3 ini berdiri. Nah, ketaatan menentukan masa depan kita. Sehingga yang selamat hanya 103. Nah, bagaimana ketaatan Bapak Ibu semuanya? Mari kita cek hati kita. Jika seluruh jemaat ini taat, kota ini akan diberkati Tuhan. Seluruh keluarga taat, kita rindu bangsa kita ini diberkati Tuhan. Jika semua orang taat kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran, jangan kompromi dengan dosa. Ketika Bapak Ibu mau berdiri dimanapun Tuhan percayakan, menjadi orang-orang yang berintegritas, percayalah seperti Pak Arifin bilang di dalam kitab Ulangan 28, berkat Tuhan itu akan mengalir atas kita semua. Usaha-usaha kita akan diberkati oleh Tuhan karena kita mau taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita pujikan lagu "Aku Mengasihi Engkau Tuhan". Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Mari periksa setiap hati kita. Apakah kita sudah melakukan ketaatan yang penuh kepada Dia Raja di atas segala yang Raja yang memerintah atas kehidupan kita. Aku mengasihi Engkau
Biarlah pujian ini luapan dari hati kami. Bukti kami menyenangkan hati kami taat akan firman. Mari Roh Kudus ajar hati. Biar firman-Mu bukan sekedar pengetahuan. Biar kami boleh melakukan perintah. Karena itulah yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Roh Kudus ambil alih. Kami tahu Kau sangat-sangat mengasihi kami. Apa respon kami? Beri kami kemampuan untuk meresponi firman-Mu. Kami boleh melakukan. Minimal bisa mengendalikan kehidupan kami, segala nafsu kami, keinginan daging kami. Mematikan keinginan daging kami. Supaya Roh-Mu terus menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa di surga. Urapi kami semuanya. Kami tahu Tuhan kami kuat menjalani hari-hari ke depan ini. Bila kami hidup dalam hadirat-Mu, bila kami terus tetap dalam firman Tuhan, bila kami terus berjalan firman Tuhan, terima kasih kami bersungguh pada sebagaimana Putra Tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan sampai mati di atas kayu salib. Engkau berkata, sudah selesai. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita responi firman Tuhan pagi hari ini sebelum kita makan tubuh dan minum dari Yesus. Sebelum kita menikmati tubuh dan dari Yesus, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum terima, supaya kami bisa layani. Sudah semua? Sebelum kita makan roti ini dan minum cawan Tuhan, saya bacakan firman Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari angkat roti dari kepala kita. Barabasika fakarabasika. Haleluya. Rabasika rabata. Sebelum makan roti atau tubuh Tuhan, mungkin ada di antara kita semua yang hadir pagi hari ini, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Jalan-jalan kita di luar firman Tuhan. Yang tahu adalah kita dan Tuhan sendiri. Sebelum makan, tunggu Tuhan. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Dia ada bersama kita. Dia senantiasa ada bersama kita. Kalau sudah semua, mari arahkan hati dan pikiran kita. Sesungguhnya kamilah yang harus disalibkan, yang harus dipaku di atas kayu salib itu, karena dosa kami. Tapi Kau baik Tuhan, dan Kau ambil alih semua. Kami bersyukur Yesus. Kami tidak ada kata-kata lain yang paling indah kami ucapkan selain dari berkata, kami berterima kasih. Engkau mengambil alih masa lalu kami, kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Semua yang buruk, semua yang jahat, Engkau ambil alih semuanya. Supaya kami dipulihkan dan diberkati Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Haleluya. Mari angkat cawan itu. Kami bersyukur darah-Mu tercurah atas kami. Darah-Mu menghapuskan aib-aib masa lalu kami. Darah-Mu menghancurkan kekuatan musuh yang coba-coba mengganggu perjalanan kami. Darah-Mu menebus kami. Darah-Mu menyelamatkan kami. Darah-Mu membuat kami dipulihkan hubungan Bapa di surga dan sesama kami oleh kuasa darah-Mu. Bahkan darah-Mu menyembuhkan sakit penyakit. Oleh kuasa darah-Mu mentahirkan segala ingatan-ingatan kotor kami. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu memulihkan hubungan kami. Oleh kuasa darah-Mu, haleluya, memberkati kehidupan kami, memprotek kami semua. Haleluya. Saudara yang lemah, saudara yang sakit, percayalah. Waktu saudara minum cawan Tuhan, percayalah engkau sembuh, engkau kuat, engkau semangat lagi oleh kuasa darah Yesus. Haleluya. Bukankah cawan yang kita angkat dari kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur. Angkat suara. Haleluya. Kami bersyukur padamu. Bebaskan roh. Mari kita sembah.
Kami mencintai Kau. Kami mau memberi waktu yang terbaik untuk Engkau, karena kami mengasihi Kau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau pakai hamba-Mu nanti semakin hari semakin indah di hadapan. Berikan dia hikmat yang lebih lagi Tuhan. Terima kasih dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, karena penebusan-Mu kami menjadi dilayakkan. Karena darah anak domba Tuhan, kami Tuhan dilayakkan. Semua dosa-dosa kami digantikan Tuhan dengan kekuatan yang dari Engkau untuk melakukan kebenaran firman. Terima kasih sudah dihapus semua dosa-dosa kami. Engkau sudah membuka karena darah Yesus. Engkau membuka pintu gerbang untuk keselamatan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi jiwa-jiwa karena kami mengasihi Engkau. Biarlah dengan persembahan misi ini, karena kami tahu Tuhan, kami mengasihi Engkau. Kami tidak punya kaki itu berjalan Tuhan, menginjil Tuhan. Kami tidak punya Tuhan tangan untuk terus memberikan pertolongan secara nyata. Tapi kami punya persembahan keuangan. Kami memberi dengan sukacita Tuhan untuk persembahan misi, untuk jiwa-jiwa yang akan dijangkau lewat hamba-hamba-Mu Tuhan, lewat anak-anak-Mu yang bisa melangkah kemanapun Tuhan yang Engkau tentukan dan Engkau izinkan mereka, Engkau tuntun mereka. Demikian juga dengan tangan yang membagi Tuhan semua persembahan-persembahan yang kami berikan. Tuhan, kami tahu Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Kami beri dengan sukacita di hati. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan, kami bangga punya Bapak Presiden seperti Bapak Jokowi. Kau pakai dia dengan hikmat yang luar biasa dari Engkau, ketegasan yang dari Engkau Tuhan, untuk menolak apapun yang mau menguasai bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, semuanya ada di dalam kendali-Mu Tuhan, sehingga dia bisa melakukan semuanya dengan tegas dan berani Tuhan, untuk menolak apapun intimidasi dari penguasa-penguasa dunia. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau mendengar doa-doa dari anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, untuk supaya hikmat yang keluar dari mulut Bapak Presiden kami di Amerika sana Tuhan. Terima kasih keputusan-keputusannya, semuanya keputusannya dari Tuhan, untuk Indonesia makmur, Indonesia maju, Indonesia diberkati. Kami percaya Tuhan, akan ada banyak investor yang untuk tambang-tambang, untuk semua apapun yang ada di Indonesia. Begitu banyak sumber daya alam Tuhan yang ada di Indonesia. Semua bermunculan saat ini di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, ada waktunya lawatan untuk Indonesia terjadi, baik secara jasmani maupun rohani. Pencurahan Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan mengenal Engkau sebagai Yesus Tuhan, satu-satunya Tuhan, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah Sumbawa juga dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang ada di Sumbawa Tuhan. Sumbawa penuh dengan kemuliaan-Mu. Sumbawa diberkati Tuhan, baik tanah-tanahnya, sawah-sawahnya, tambang-tambangnya, lautnya, gunung-gunungnya, semuanya diberkati di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu, orang-orang percaya yang ada di Sumbawa semakin hari semakin diberkati, sehingga bisa menjadi Yusuf-Yusuf di akhir zaman. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja. Berkati Tuhan Bapak Bupati kami dan seluruh jajarannya Tuhan, agar mereka benar-benar semakin hari semakin melakukan semua pekerjaan tugas mereka dengan takut akan Engkau dan mengutamakan kepentingan rakyat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan kami akan memberikan persembahan, membuka Tuhan, baik persembahan misi, persembahan
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu akan diadakan di Aula Hotel Tambora. Acara akan dilaksanakan Zoom yang akan di-share melalui grup WhatsApp. Bagi yang belum bergabung, silakan menghubungi Bang Lampon. Kami mengundang Bapak Ibu, saudara sekalian untuk berkumpul bersama dalam konser. Mengenai waktu dan tempat silakan menghubungi GKM yang tertera. Bagi yang belum bergabung, silakan ikut bergabung. Ibadah Rocky akan diadakan pada hari Minggu pukul 11 WITA. Bagi jemaat yang tergerak untuk membantu pembangunan gereja bisa melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari Minggu ini? Luar biasa. Tuhan Yesus memang sungguh baik. Ya, silakan dari tim multimedia ada yang mau ditampilkan. Ya, selamat untuk saudara Rowan dan saudara Siska telah menerima Ronald ya? Iya, Ronaldo ternyata bukan Ronald. Saya ingat keponakan saya jadinya. Ronald, ya saudara Ronald dan Siska yang Diska telah dibaptis selang pada tanggal 12 Mei oleh Bapak Stefanus Siali. Dan terima kasih sekali lagi. Dan untuk pengumuman kita selanjutnya, namun sebelumnya saya sambut berdiri untuk Bapak yang baru pertama sekali mengikuti ibadah tempat ini, Bapak Segula Tristan. Selamat datang, selamat bergabung Bapak. Bersama jemaat GBI Rock Sumbawa. Kami berharap untuk ke depan juga bisa mengambil kesempatan bersama-sama di tempat ini. Terima kasih, dan kami akan mengumumkan pemberkatan kudus, pernikahan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 untuk saudara Ronald, Ronald dan saudara Diska yang akan dilaksanakan tanggal 22 Mei pukul 16.00 WITA. Jadi inilah pengumuman pertama untuk pemberkatan pernikahan kudus nanti yang akan dilaksanakan. Itu saja pengumuman pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita pakai berdiri, Tuhan kita bersyukur buat kembali kita pagi hari ini. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan.
kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai saudara, melindungi saudara, memberkati saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.